Selamat datang di YouTube channel aku. Perkenalkan, nama aku Santi Chan. Jadi di sini aku mau menjelaskan tentang bagaimana sih tips-tips menjadi star seller hanya dalam waktu kurang dari 2 minggu. Nah, jadi di sini pertama-tama aku mau menjelaskan apa sih itu star seller dan kenapa sih kita perlu jadi star seller, kemudian apa keuntungan jadi star seller. Jadi di sini aku akan menjelaskan mengenai star seller terlebih dahulu ya. Jadi star seller itu adalah sebuah bentuk apresiasi atau penghargaan dari Shopee kepada para seller atau para penjual yang terpilih. Nah, kenapa bisa terpilih menjadi star seller? Nah, di sini nanti banyak tips dan juga banyak cara yang harus dilakukan agar bisa menjadi star seller. Kenapa sih kita perlu jadi star seller? Jadi star seller di sini itu penting ya guys, karena ketika kita menjadi star seller itu akan meningkatkan kredibilitas toko kita atau kepercayaan toko kita terhadap pembeli. Jadi si pembeli ini lebih trust gitu loh kepada toko kita, seperti itu. Terus kelebihan yang lain kenapa kita perlu jadi star seller adalah kita sebagai pemilik toko itu sendiri juga menjadi bersemangat gitu loh. Kita mendapatkan motivasi ekstra untuk bisa melayani pembeli dengan lebih baik lagi. Kemudian apa sih keuntungannya jadi star seller? Nah, di sini banyak banget juga keuntungan dari star seller ya. Yang pertama, pastinya menjadi star seller sama seperti menjadi lapak primadona. Jadi lapak yang diidam-idamkan oleh para pembeli ini gitu. Terus yang pertama adalah meningkatkan kredibilitas dan reputasi penjual. Kemudian kita juga bisa meningkatkan omset yang kita dapat dari penjualan kita karena adanya kepercayaan dari pelanggan itu tersendiri. Jadi toko kita itu lebih banyak dilirik oleh para pelanggan. Kemudian yang ketiga adalah banyak penawaran promo khusus dari Shopee. Jadi kita bisa mengikuti banyak campaign yang diadakan oleh Shopee seperti flash sale, kemudian program murah lebay, program ekstra gratis ongkir dan lain-lain. Nah, sekarang kita pergi ke toko Shopeeku dulu ya guys. Di sini aku mau ngasih lihat ke kalian gimana sih step-stepku bisa menjadi star seller hanya dalam waktu kurang dari 2 minggu. Nah, jadi ceritanya seperti ini guys. Ini tokoku ya. Aku tuh udah gabung sama Shopee sudah sekitar 2 tahun sebagai pembeli. Jadi akunku ini aku gunakan untuk transaksi beli produk di Shopee gitu sih awalnya. Terus kemudian udah lama, beberapa bulan yang lalu itu aku udah sempet daftar jadi seller di Shopee. Jadi aku udah punya akun seller cuman nggak aktif gitu. Jadi memang aku tuh lama nggak aktif. Kemudian di tanggal 5 September kalau nggak salah 5 September aku bentar ya guys. Nah, jadi awalnya aku tuh cuman daftar sebagai seller tapi nggak pernah aku pakai untuk jualan. Ada sih aku pasang produk gitu tapi nggak pernah aktif, jadi ya sekedar pasang aja gitu. Contohnya kayak kaos keraton ini produk pertamaku yang pecah telur di Shopee itu ini, kaos souvenir keraton Solo ini. Tapi ini pun orderannya itu offline dari Facebook. Nah, karena orangnya minta rekening bersama, jadi aku masukkan ke Shopee. Tapi awal mulanya aku star seller bukan dari ini ya guys, ini karena udah lama banget. Nah, jadi awal mula aku dapat orderan star seller itu ini tanggal 4 Oktober. Jadi aku tanggal 4 Oktober mulai dapat orderan dari Shopee. Nah, oke. Terus kita bahas syarat-syarat menjadi star seller dari Shopee-nya dulu ya guys. Jadi apa aja sih syarat jadi star seller? Nah, ini nih guys. Ini dia guys. Jadi ini adalah persyaratan dari Shopee sendiri untuk menjadi star seller. Nah, yang pertama itu adalah
pendapatan bersih selama 30 hari terakhir atau dalam 1 bulan terakhir ini lebih dari 20 juta. Kemudian pembeli berbeda 30 hari terakhir itu lebih dari 30 pembeli kalau nggak salah. Terus transaksi berhasil dalam 30 hari terakhir itu targetnya adalah lebih dari 30. Kemudian persentase chat dibalas harus 70%, lebih dari 70%. Jadi chat ini juga penting banget. Ketika ada konsumen yang ngechat kalian harus responsif, harus cepat membalas gitu ya guys. Kemudian penilaian toko harus lebih dari 4,5. Terus poin penaltinya kurang dari 1. Kemudian jumlah hari pelanggaran produk pre-order kurang dari 5. Kemudian poin penaltinya harus 0. Kemudian pembatasan akun sebelumnya atau berjalan harus tidak ada. Nah, ini kurang lebih persyaratan yang waktu itu ditargetkan di tokoku gitu. Ini waktu masih di tanggal 4 Oktober ya guys. Nah, ini diperbarui pada tanggal 12/10/2021. Nah, kemudian setelah itu aku dapat notifikasi ini. Tada! Kamu telah memenuhi kriteria penjual star dan akan menjadi penjual star pada 18 Oktober 2021. Kenapa tadi aku bilang aku bisa jadi star seller hanya dalam waktu kurang dari 2 minggu, at least sekitar 10 hari ya, karena aku tuh mulai aktif itu tanggal 5 Oktober itu aku baru mulai aktif upload produk. Jadi anggap aja dari tanggal 4 ya, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi dalam waktu 9 hari, karena ini diperbarui tanggal 12, kemudian diumumkan akan menjadi penjual star di tanggal 18-nya aku jadi penjual star. Jadi otomatis kan ya anggap aja 2 minggu lah aku bisa menjadi penjual star di Shopee. Yeay. Kemudian apa sih caranya, tips-tipsnya untuk menjadi penjual star? Nah, jadi gini guys, kalau menurut aku setelah aku rangkum-rangkum, sebenarnya aku ini juga belajar dari YouTube-nya Kak Sony kalau nggak salah. Itu aku belajar sendiri atau istilahnya otodidak, terus riset-riset produk juga. Jadi ada 7 tips agar bisa menjadi star seller kurang dari 2 minggu menurut saya. Yang pertama itu pastinya kita harus punya akun Shopee aktif. Jadi kalian harus punya akun penjual terlebih dahulu. Kemudian jangan lupa akun tersebut juga harus KYC. KYC itu apa? Kita harus upload identitas, jadi kayak upload foto, kemudian foto selfie, upload buku tabungan kalau nggak salah, atau nomor rekening, kemudian alamat dan lain-lain. Jadi kita harus ngisi itu terlebih dahulu. Kemudian yang kedua adalah menentukan produk yang akan dijual. Jadi teman-teman juga harus pintar-pintar nih memilih produk yang sekiranya laku di pasaran itu seperti apa sih, produk yang diminati itu produk apa, atau passion kalian atau keinginan kalian itu apa untuk berjualan gitu loh. Tapi tetap harus riset terlebih dahulu ya. Jadi kalau mau jualan itu juga jangan asal jualan. Jadi lebih baik itu riset produk terlebih dahulu. Terus kemudian untuk cara riset produk kayak gimana sih Kak? Gitu misalnya kalian mau bertanya ya. Jadi riset produk sebenarnya itu nggak sulit. Seandainya kalian misal mau jual kaos kaki kekinian, kaos kaki Korea gitu ya. Jadi ya kalian riset dulu tuh di Shopee, pesaing-pesaing atau kompetitor kalian itu seperti apa sih mereka, karakternya, terus harga-harganya, kemudian foto produknya seperti apa. Nah kalian pelajarin, jadi sebisa mungkin kalian itu istilahnya harus ada satu nilai lebih daripada kompetitor itu. Semisal kalian mau jual kaos kaki itu tadi ya, jadi kaos kaki tadi itu misal kalian udah ada barangnya, kalian foto ulang sendiri, kalian dekorasi sendiri, pokoknya berbeda dari toko yang lain. Kemudian untuk harga, kalian juga harus riset harganya, berapa sih harga di kompetitor, apakah mahal ataukah emang murah banget. Nah nanti kalian di situ harus bisa mempertimbangkan. Biasanya kalau toko-toko awal itu emang jual murah dulu nggak masalah. Kalau untuk aku kebetulan malah di sini aku nggak bakar uang sama sekali. Jadi memang produk ini winning gitu loh, produk yang diminati dan juga produk receh. Jadi semua orang mampu untuk membeli itu gitu. Kemudian cari supplier toko yang
dekat lokasi kalau bisa. Jadi cari supplier dengan harga yang paling murah, dan lokasi juga diutamakan yang dekat-dekat sama lokasi kalian, karena kalau seandainya supplier kalian lokasinya jauh, itu nanti akan terkena biaya tambahan terutama untuk ongkir dan lain-lain, kecuali kalian mau dropship. Silahkan kalau kalian memang udah ahli dalam bidang dropship seperti itu. Tadi yang kedua adalah tentukan produk yang ada dijual, ya kan. Terus kemudian yang ketiga adalah optimasi toko atau optimasi produk. Jadi optimasi toko semenarik mungkin. Optimasi itu apa sih? Jadi optimasi itu semacam kayak membuat toko kita itu menarik, mudah diingat, kemudian catching gitu lah istilahnya. Jadi kalau optimasi toko itu aku ngerangkum beberapa poin utama. Yang pertama itu adalah dekorasi toko, banner, kemudian info toko kita, kemudian foto produk kita gitu. Jadi untuk dekorasi kalian bikin, editlah sendiri, misal di aplikasi Canva itu kan aplikasi yang sangat membantu kita untuk dalam bermedia sosial seperti itu. Kemudian banner tokonya yang menarik itu seperti apa, kemudian info toko, ya kan. Jadi apa sih kelebihan toko kalian dibanding toko yang lain, kemudian produknya, foto produk kalian juga harus berbeda. Kalau bisa foto ulang produk yang kalian akan jual itu. Jadi jangan pakai foto supplier, apalagi foto kompetitor gitu ya. Jadi usahakan foto di toko kalian itu berbeda. Jadi itu yang akan menarik dan menimbulkan kepercayaan dari para pelanggan seperti itu. Apalagi kalau semisal produk kalian ditambahkan video itu juga sangat membantu untuk meningkatkan kepercayaan para pelanggan. Kemudian ada poin lain, yaitu kalau untuk optimasi produk, yang pertama itu adalah judul produk dan juga deskripsi produk yang jelas dan detail. Jadi untuk judul produk itu diusahakan judulnya itu adalah judul yang detail dan spesifik, jadi jangan terlalu umum. Jadi seandainya tadi mau jual kaos kaki ya, misal judulnya itu kaos kaki karakter Korea kekinian murah. Nah, kalau kata-kata seperti ini itu kan udah banyak ya, apalagi kata-kata murah itu udah kata-kata yang umum. Jadi kalian harus bikin judul produk yang berbeda dari produk lainnya, kompetitor gitu. Misal nih toko aku kan jualan daster anak. Nah, ini nih produkku yang paling vending tuh yang ini. Nah, jadi gini, kalau kita bikin judul daster anak murah itu kan udah umum banget, makanya di sini aku bikin judul yang panjang dan jangan ada pengulangan kata. Ya, jangan ada pengulangan kata untuk judul, jadi jangan spam judul, itu kurang aku saranin. Jadi lebih baik itu bikin judul itu yang panjang itu nggak masalah, tapi jangan spam. Contohnya kayak gini, daster tali anak bahan rayon usia 0-4 tahun model sambung non obras part 1. Nah, ini juga produk pertama yang aku upload selain kaos keraton itu. Ini aku upload pada tanggal 4 Oktober. Nah, kemudian deskripsi produknya, nah kayak gini. Jadi kalian kalau emang barangnya ready ya jelaskan stoknya ready, kemudian produk 100% real pick dari toko kami, misal seperti itu. Kemudian deskripsi produknya, kayak punyaku ini kan dia lengkap, jadi daster sambung anak usia 0-3 tahun, lebar dada sekian, panjang baju sekian, kemudian bahannya apa. Nah, kita harus jelaskan secara detail. Kemudian jelaskan juga misal aturan order dalam toko kalian tuh seperti apa. Karena tokoku ini dia kan daster sambung anak, jadi daster perca seperti itu. Jadi stoknya itu seperti motif dan warnanya itu terbatas, jadi kita kirim random. Tapi kita juga ada bisa merequest warna seperti itu. Jadi apa ya, kita sampaikan aja barang kita apa adanya seperti apa secara detail, secara jelas. Kemudian tambahkan juga nilai lebihnya, yaitu misal bisa request warna, kemudian layanan chat 24 jam, konsultasi seperti itu ya. Jadi harus ada yang dilebihkan dari produk kalian. Kemudian untuk foto produk ini aku ambil sendiri ya. Jadi ini foto produkku asli, bukan dari kompetitor atau dari siapapun. Kebetulan aku juga supplier tangan pertama, jadi aku ini langsung dari penjahitnya. Jadi dapat harga yang paling murah. Kemudian kalian kasih penjelasan, misal kenapa sih harus belanja di sini. Nah, misal kayak tokoku ini, jadi produk kami 100% real picture, produk sudah disortir, motif terupdate, layanan konsultasi dan lain-lain, pengemasan produk 1x24 jam, banyak gift dan lain-lain. Jadi itu akan menarik si konsumen untuk belanja di toko kita. Seperti ini ya. Tuh, terus kemudian
deskripsi judul udah, kemudian kualitas foto produk. Nah, jadi kualitas foto produk itu juga penting. Kalau kalian istilahnya nggak ada alat yang support, itu nggak masalah pakai kamera HP biasa aja, ini nggak masalah. Ini aku juga foto pakai kamera HP Samsung A20, terus aku dekor sendiri. Pokoknya sekreatif kalian lah untuk foto produk itu seperti apa. Intinya harus tampil berbeda dari toko lain gitu. Kalau menurut aku tuh itu harus tampil berbeda dari toko lain dan memberikan satu nilai lebih. Nggak usah banyak, nggak apa-apa, satu nilai lebih. Jadi kayak tokoku ini, jadi kan kompetitor itu juga ada jualan seperti ini, banyak juga yang jualan. Nah, mereka itu kirim itu tanpa di packing satu persatu. Nah, kalau di tempatku aku tambahkan packing satu per satu, jadi per piecesnya itu ada packingan plastiknya gitu loh, nggak langsung packing kirim gitu, itu nggak gitu. Kemudian video produk. Nah, video produk itu juga penting karena apa sih? Karena untuk membuat si konsumen itu lebih yakin gitu loh. Contohnya kayak gini. Nah, ini foto video produk dari tokoku, ini aku videoin sendiri juga. Nah, lebih bagus lagi kalau kalian bisa istilahnya menjelaskan secara detail. Jadi misal ini produknya bahan rayon, kemudian adem, bisa dipakai untuk usia sekian sampai sekian. Nah, itu konsumen itu pasti akan lebih percaya, pasti itu. Ya, jadi video produk, foto produk yang menarik, yang berbeda dari kompetitor lain, itu adalah kunci utama untuk membangun toko kalian. Kemudian harga. Nah, pastikan untuk awal kalian bikin harga yang murah dulu ya. Jadi jangan langsung mencari istilahnya margin ataupun profit untuk di awal-awal pembukaan toko. Tapi kalau bisa jangan rugi gitu loh ya, jangan bakar uang. Kalau semisal bisa dapat untung walaupun tipis nggak masalah, tapi kalau nggak bakar uang kan juga lebih istilahnya lebih worth it gitu loh. Jadi kenapa harus bakar uang kalau masih bisa dapat keuntungan gitu. Nah, jadi kayak toko aku ini tuh harganya itu ini termasuk harganya murah, termasuk murah dibanding kompetitor. Memang ada yang lebih murah, tapi jangan menjual terlalu murah juga gitu, karena kompetitor kan ada yang lebih murah. Jadi agak di atasnya kompetitor sedikit nggak masalah. Jadi misal kompetitor jualnya 7.500, nah ini kan aku jual mulai 8.900 sampai 9.900 ya, nggak masalah. Nanti setelah itu kan nanti bisa kita bikin harga coret gitu loh. Jadi untuk pasang harga itu juga tipsnya itu jangan langsung pasang harga murah, di up dulu nggak apa-apa, setelah itu baru diikutkan promo saya, jadi bikin harga coret gitu. Itu ya. Jadi kemudian bikin promo toko. Nah, promo toko itu penting banget. Jadi misal ini toko aku, ini masih libur ya guys. Nah, tokonya ini jangan lupa kasih voucher selamat datang. Jadi voucher ikuti toko itu penting banget, pengaruh banget, karena semenjak aku mengaktifkan promo toko kayak voucher ikuti toko ataupun promo diskon produk, itu sangat berpengaruh dalam penjualan dan juga follower kita. Nah, jadi semenjak aku bikin voucher toko ikuti saya, ini banyak banget pengikut-pengikutnya. Nah, ini mana ya? Nah, ini. Itu setiap hari itu mungkin ada 20 sampai 50 pengikut. Apalagi kalau ada voucher toko, nggak apa-apa kasih voucher aja, misal Rp1.000, itu aja udah seneng loh mereka itu. Jadi jangan pelit-pelit ya, kita harus banyak kasih voucher ikuti toko, nggak masalah. Mereka setidaknya udah mengikuti kita, follower kita tambah banyak, otomatis akan membuat trust juga di mata customer yang lain, seperti itu. Oke, udah. Kemudian yang keempat adalah kita harus bisa menjadi seller yang ramah dan juga responsif, terutama untuk membalas chat tadi ya. Jadi ketika ada chat langsung dibalas, harus ramah agar mereka itu senang gitu. Kemudian yang kelima adalah pengiriman tepat waktu. Jadi menghindari keterlambatan, apalagi salah kirim, itu juga harus dihindari ya. Benar-benar jangan sampai terjadi kesalahan di situ. Kemudian yang keenam adalah naikkan produk. Jadi jangan lupa untuk menaikkan produk setiap 4 jam sekali. Itu gratis. Ya, itu fitur yang paling aku suka dari Shopee itu bisa menaikkan produk setiap 4 jam sekali. Itu sangat berpengaruh juga di penjualan, apalagi di toko kalian itu, karena ketika kalian menaikkan produk, ketika kita menaikkan produk toko kita, otomatis kan produk kita itu ada di atas beranda pencarian, seperti itu.
ya. Kemudian yang ketujuh, yang terakhir adalah iklan. Nah, kalau kalian ada budget lebih, boleh iklan, nggak masalah, iklan itu juga lumayan membantu. Nah, tapi untuk iklan kalian juga harus belajar lagi ya, karena iklan itu juga harus ada strateginya gitu loh, biar kita itu nggak boncos. Jadi kurang lebih seperti itu. Oke guys, nah sekarang tadi udah aku sampaikan 7 tips agar jadi star seller kurang dari 2 minggu menurutku. Nah, ini adalah rangkumanku secara pribadi, jadi semuanya ini adalah subjektivitas dari aku sendiri. Untuk teman-teman tetap harus istilahnya tetap berlatih, semangat. Jangan lupa belajar itu dari manapun, tidak cuma dari channel saya, karena saya ini juga termasuknya masih baru, karena aku kan baru buka dari tanggal 4 Oktober sampai hari ini tanggal 11 November ya kan, jadi kan kurang lebih baru 1 bulan. Nah, kurang lebih baru 1 bulan. Nah, ini aku mau kasih lihat beberapa pesanan yang udah selesai. Jadi ini aku emang khusus jual daster anak, daster perca anak, belum ada produk lain. Aku sebenarnya produknya itu cuma 3, daster tali, you can see, sama daster utuh, itu aja sih. Produknya cuma 3, tapi alhamdulillah 1 minggu buka itu udah dapat penawaran jadi star seller. Karena itu tadi ya, poinnya itu sebenarnya nggak sulit, apalagi yang penting kita mau berusaha ya. Terus dan juga syarat yang dari Shopee itu harus dipenuhi semua. Jadi kayak persentase cat dibalas, penilaian toko lebih dari 4,5, produk PO tidak kurang dari 20%, transaksi dalam 1 bulan itu lebih dari 30 pesanan, kemudian dalam 1 bulan itu lebih dari 10 pembeli yang berbeda, terus kita tidak punya poin penalti, patuh, dan juga patuh pada kebijakan Shopee, seperti itu ya. Jadi poinnya itu kalau aku itu yang dari Shopee, syarat yang dari Shopee itu adalah 3 poin utama. Jadi omsetnya itu nggak harus lebih dari 20 juta dalam 1 bulan, karena omsetku itu lihat nih ya, penghasilan saya di yang sudah lepas. Ini dari tanggal 5 November, tanggal 4 ya, 4 Oktober nih, sampai hari ini tanggal 12 November itu 3.439.920 rupiah. Ini kan membuktikan bahwa untuk jadi star seller itu tidak harus omsetnya 20 juta dalam 1 bulan. Tapi yang poin utama adalah kita harus bisa menghasilkan 10 pembeli berbeda dalam 1 bulan, dan harus berhasil menyelesaikan 30 pesanan yang berbeda dalam 1 bulan. Nah, 2 itu. Sama yang satu lagi adalah chat. Ya, chatnya itu harus lebih dari 70%, kemudian penilaiannya itu juga harus di atas 4,5%. Gitu. Nah, ini ya guys, terus untuk penghasilan selama menuju star seller itu, ini aku kasih lihat dulu 12 Oktober. Kan tadi 4 Oktober sampai 12 Oktober. Nah, 500.000. Tapi aku udah bisa jadi star seller. Jadi untuk teman-teman jangan patah semangat. Aku yakin kalian pasti lebih bisa dari aku, karena ini adalah ilmunya ya, belajar sih, sambil belajar aja gitu. Kita pokoknya jangan gampang menyerah, banyak belajar. Di YouTube itu banyak banget master-master yang udah hebat-hebat ya kan, tutorial, kemudian tips-tipsnya. Jangan lupa untuk mencatat kemudian mempraktekkan itu ya guys. Jadi dari aku seperti itu. Oke guys, ya sekian dari aku guys. Nah, ini toko aku masih libur karena kemarin 1 minggu itu aku habis sakit, kemudian semuanya kewalahan gitu. Oke, sekian video dari aku. Makasih ya, jangan lupa untuk subscribe, share, like, dan kasih komen. Kalian mau tanya-tanya apa, tanya aja, pasti aku jawab. Kemudian kasih saran juga untuk nextnya aku mau bikin video apa, atau kalian mau dibikinin video apa. Jangan sungkan ya untuk komen di bawah ya, kita saling support. Please support channel baru aku. Jangan lupa subscribe ya guys, share ke teman-teman kalian kalau kalian rasa video ini bermanfaat. Udah gitu, makasih, goodbye.